Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Hari ini hari Senin tanggal 20 September 2021 kita akan disapa dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Ibrani pasal 13 ayat 5. Demikian bunyinya, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dalam bahasa Batak Toba, unang ma marholong ni roha di hebeng pangalahomuna. Hasabapok kamu ma naadong. Ibana sadiri domadok, sadok naso tadikono kudoho, sadok naso pasobo kudoho. Saudaraku yang terkasih, dalam kitab Ibrani pasal 13, penulis Ibrani memberikan nasihat-nasihat kepada para penerima dan pembaca suratnya terkait hal-hal praktis dalam hidup orang percaya, yaitu memelihara kasih persaudaraan, hidup berbagai pada sesama, dan mengingat dan memperhatikan orang-orang yang hidup benar maupun orang-orang yang tertindas. Selanjutnya, penulis kitab Ibrani menasihati seluruh keluarga Kristen. Ia menasihatkan supaya mereka menjaga kehormatan perkawinan, sehingga tidak jatuh dalam dosa dan persundalan atau perzinahan. Saudaraku, pada ayat 5 ini, penulis Ibrani menasihatkan supaya orang percaya tidak menjadi hamba uang. Sebaliknya, ia ingin dan agar orang percaya mencukupkan diri dengan apa yang ada pada mereka. Nasihat ini muncul setelah peringatan mengenai kedursilaan pada ayat 4. Dalam beberapa tulisan Paulus, keserakahan dan kedursilaan terkait erat, yaitu terkandung dan tertulis dalam 1 Korintus 5 ayat 11 dan 1 Korintus 6 ayat 9 sampai dengan ayat 10 dan juga Efesus pasal 5 ayat 3. Saudaraku, kecintaan akan uang akan membuka peluang untuk terjerumus dalam dosa-dosa yang lain. Karena cinta uang, manusia bisa melakukan berbagai-bagai kejahatan. Manusia yang menghambakan diri pada uang adalah manusia yang serakah. Sikap serakah sama dengan penyembahan berhala, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan itu semua adalah kehendak duniawi. Manusia yang memperbudak diri pada uang disebut juga sebagai orang-orang durhaka, tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat 6. Karena itu Paulus dengan tegas memerintahkan kepada orang percaya di Kolose supaya mereka mematikan dalam diri mereka segala keinginan duniawi tersebut. Saudaraku, dalam suratnya kepada Timoteus, Paulus juga mengingatkan akan bahaya dari cinta akan uang, bahaya dari sikap dan perbuatan memperbudak diri pada uang adalah membawa diri ke dalam jerat yang mencelakakan, menenggelamkan diri ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sungguh akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Dalam 1 Timoteus 6 ayat 9 sampai dengan 10. Uang memang penting, tetapi uang bukan segala-galanya. Uang bukan dosa, tetapi sikap manusia yang menjadikan diri sebagai hamba uang adalah dosa. Itu dosa yang mendatangkan murka Allah. Saudaraku, mencukupkan diri dengan apa yang ada merupakan sikap mensyukuri dan menghargai pemberian Allah. Itu seyogianya sikap hidup orang percaya. Dalam doa Bapa kami tertulis, Tuhan Yesus mengajarkan, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dalam kitab Matius pasal yang ke-6 ayat 11.
Namun sifat alami manusia memang benar-benar berdosa. Sering sekali tidak pernah puas dengan apa yang ada pada dirinya. Apalagi tentang uang, ingin lebih, ingin penuh, dan merasa agar semuanya itu bisa dicukupkan dengan uang. Tapi tidak seharusnya demikian, saudaraku, dalam kehidupan orang percaya. Orang percaya seyogianya mampu menghargai setiap pemberian Allah, menggunakan setiap berkat Allah dengan baik dan benar, dan juga harus dengan bertanggung jawab. Tidak penting berapa banyak uang yang Tuhan berikan, tetapi penting bagaimana hati bersyukur kepada Allah yang telah menunjukkan kasih setianya dan memelihara kehidupan kita, saudaraku. Menghambakan diri pada uang adalah penyangkalan dan penolakan terhadap pemeliharaan Allah. Ini berarti tidak percaya kepada Allah. Sebaliknya, mencukupkan diri dengan apa yang ada merupakan gambaran hidup orang percaya yang mempercayakan hidupnya pada pemeliharaan Allah. Sungguh, saudaraku, Allah setia pada janjinya. Dia setia memelihara orang-orang yang dikasihinya. Karena itu manusia tidak perlu mengajar Allah bagaimana cara Dia memberkati kita, apalagi berupaya menolong Allah untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kita. Allah tahu bagaimana Dia memelihara kehidupan umat-Nya. Bagi kita adalah bagaimana kita hidup taat, melakukan kehendak-Nya, dan setia melayaninya dan mempercayakan hidup pada kedaulatan Allah. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa pada pagi hari ini. Kami sangat bersyukur Tuhan masih memberikan kepada kami hari yang baru, matahari terbit, dan kami di dalam keadaan sehat. Terlebih kepada seluruh jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang berangkat bekerja di dalam perjalanan ataupun yang sudah sampai di tempat pekerjaan mereka masing-masing. Kiranya Tuhan juga menghantarkan yang di dalam perjalanan dan memberkati, memberikan sikap kebijaksanaan, dan juga di dalam berkat-Mu kepada setiap anak-anak Tuhan yang bekerja hari ini. Jadikan pekerjaan mereka Bapa sebagai cara Tuhan untuk memberkati setiap perjalanan hidup mereka. Bagi teman-teman kami, saudara-saudara kami yang di dalam kondisi kurang sehat, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, siapapun mereka, kami butuh pertolongan Tuhan dan jamahan Tuhan. Jamahlah agar mereka kembali pulih sehat, dan kiranya Tuhan juga memberkati makanan, obat, dan juga ruangan atau kamar mereka di mana mereka dirawat. Ampunilah dosa dan kesalahan kami Bapa. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.